Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Kendaraan yang ditumpangi Linda dengan cepat melaju keluar dari pusat kota Tokyo dan melanjutkan perjalanan menuju daerah pegunungan di pinggiran barat Tokyo. Meskipun Jepang bergunung-gunung, ibu kota Tokyo terletak di dataran Kanto, sehingga seluruh jalan di Tokyo datar, dan hampir tidak ada puncak di kota ini. Seseorang harus pergi ke barat sejauh belasan kilometer untuk sampai di Kabupaten Nishitama sebelum memasuki daerah pegunungan. Daerah pegunungan kebanyakan jalannya berkelok-kelok, tapi kondisi jalannya sangat bagus. Kendaraan komersial terus melaju di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dengan 9 belokan dan 18 tanjakan, dan ketinggiannya berangsur-angsur meningkat. Karena berada di pegunungan dan malam yang panjang, hampir tidak ada mobil yang melaju di sepanjang jalan berkelok-kelok sejauh puluhan kilometer. Jika dilihat dari atas langit, hanya mobil Linda yang ada di jalan dengan lampunya yang menyala terang, berputar-putar melalui jalan pegunungan. Linda sangat bahagia saat ini. Meskipun dalam rencana kerjasama terakhir dengan Nippon Steel, keluarga Libertus menyerahkan hak kendali. Namun untungnya, hak kendali tidak jadi jatuh ke tangan Nippon Steel. Ini merupakan hadiah terbesar bagi keluarga Libertus. Sejak mengambil alih sebagai kepala keluarga Libertus, Linda telah bekerja keras, tetapi memang benar bahwa belum ada kemajuan secara spesifik selama dia memimpin. Oleh karena itu, dia secara pribadi sangat berharap kerjasama dengan Nippon Steel ini. Dia juga berharap dapat menggunakan kerjasama ini untuk membuktikan kepada semua orang bahwa dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Libertus menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saat ini, mobil yang ditumpangi Linda sudah melewati sebagian besar jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Sesekali saat mobil melaju ke sisi timur gunung, pemandangan malam seluruh Tokyo sisi timur dapat dilihat dari dalam mobil. Sona yang duduk di samping Linda, mengeluarkan ponselnya dengan penuh semangat. Saat mengambil foto pemandangan di luar jendela, dia berseru, pemandangan malam Tokyo dari gunung benar-benar unik. Karena itu, dia mencoba mengambil beberapa foto, dan berkata dengan sedikit penyesalan, nggak jelas untuk mengambil foto di telepon pada malam hari, jadi aku tidak bisa menangkap suasana seperti ini sama sekali. Linda tersenyum tipis dan berkata, jika kamu mengambil foto di malam hari, cahayanya terlalu lemah, sehingga dibutuhkan waktu eksposur yang lama. Jika kamu benar-benar ingin memotret pemandangan malam seperti ini, kamu harus menemukan tempat dengan tampilan luas, menggunakan kamera SLR dengan tripod, dan menggunakan pencahayaan yang sesuai. Sona lalu berkata dengan heran, Nona Linda, ternyata Anda tahu fotografi ya? Linda tersenyum dan berkata, iya, aku bergabung dengan klub fotografi saat aku kuliah. Banyak banget pilihan ekstrakurikuler, ada menyanyi, menari, tapi aku memilih fotografi. Karena suka aja. Sona tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan belajar dari Anda jika saya punya kesempatan. Linda lalu mengangguk dan berkata, jika kontrak berhasil ditandatangani, kita akan beristirahat di Tokyo selama beberapa hari dan bersantai. Kemudian aku akan membeli SLR dan tripod, dan kita akan datang ke sini lagi untuk mengambil foto malam. Itu bagus, Sona berkata dengan riang, serius? Jadi kita bisa berjalan-jalan dan bersenang-senang di Tokyo. Saat mereka berbicara, kendaraan melaju ke tikungan berbentuk U di jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan tanpa sadar pengemudi melambat dan memasuki tikungan.
Setelah berbelok perlahan dan mantap, raungan rendah tiba-tiba datang di depannya. Pengemudi membelok di tikungan tajam, dan dia terkejut melihat ada truk bermuatan penuh berada di tengah jalan. Truk itu tengah melaju menuruni bukit dengan cepat dan menukik ke arahnya. Truk di depan sangat besar, dan berjalan sangat cepat. Akhirnya benturan antara mobil dan truk itu tidak bisa terhindarkan. Pengemudi mobil Linda terus menyalakan lampu dan membunyikan klaksonnya, tetapi pengemudi truk tetap bergeming. Yang lebih menakutkan adalah jalan pegunungan itu sendiri sangat sempit, dengan hanya 2 jalur di kiri dan kanan, sementara truk itu berada tepat di tengah jalan, jadi tidak ada ruang bagi kendaraan Linda untuk mengelak sama sekali. Ketika Linda melihat ini, beberapa pertanyaan muncul di benaknya. Ada apa dengan truk itu? Kenapa tidak melambat? Sebelum dia bisa mengerti apa yang terjadi, truk itu menghantam bagian depan mobil komersial itu. Karena truk besar ini berjalan turun dan membawa penuh kotoran, maka truk itu memiliki kecepatan menurun sangat cepat. Mobil Linda yang ada di depannya, persis seperti kertas. Benturan yang tiba-tiba langsung menjatuhkan kompartemen mesin dari seluruh kendaraan Linda ke jok depan. Pengemudi dan asisten lainnya yang duduk di kopilot meninggal seketika. Linda duduk di baris tengah mobil itu telah mengencangkan sabuk pengamannya, jadi pada saat terjadi benturan, dia diikat dengan kuat ke kursi dengan sabuk pengaman. Namun, karena benturan yang hebat selama kejadian, 4 tulang rusuknya patah. Sementara Sona yang berada di sebelah Linda tidak seberuntung itu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia sedikit bodoh amat. Dia selalu merasa tidak perlu memasang sabuk pengaman saat duduk di belakang. Jadi pada saat tabrakan, dia terbang dan menghantam bagian belakang kursi penumpang depan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya remuk termasuk kepalanya, dan dia langsung tidak sadarkan diri dan mengalami kerusakan parah. Karena patah tulang rusuk, Linda merasa sangat sakit di dadanya, tetapi dia masih bisa mengambil napas. Namun, seluruh wajah depannya menabrak bagian besi pada mobil itu, dan dihantam ke belakang oleh truk besar. Karena 2 roda depan kendaraan truk itu meledak, muncul beberapa percikan api yang tiba-tiba menembus tanah di depan truk itu. Sontak Linda menoleh ke belakang dengan cepat saat ini, dia tiba-tiba menggigil karena shock. Di belakang mobil itu ada belokan berbentuk U itu. Namun, mobil besar ini jelas sengaja menabrakkan diri ke mobil yang dia kendarai langsung, dan mencoba menjatuhkan mobil Linda ke bawah tebing. Ketinggian di sini setidaknya lebih ratusan meter, tidak peduli mobil apa, jika jatuh pasti akan habis semua. Dan menjadi tumpukan rongsokan besi di bawah jurang. Dan semua orang yang ada di dalam mobil itu pasti akan mati. Pada saat ini, dia segera menyadari bahwa semua ini memang disengaja. Mobil besar ini sengaja tidak menyalakan lampunya, sengaja melaju di tengah jalan, sengaja menabrak mobilnya dengan cara menuruni tanjakan, dan tidak hanya tidak melambat sedikit pun setelah benturan, bahkan pedal gasnya malah ditambahin, berusaha untuk menjatuhkan dirinya sendiri dan mobil yang dikendarai Linda ke dalam tebing. Saat ini, dia tidak bisa lagi memikirkan siapa yang membunuhnya. Karena dia tahu bahwa hidupnya mungkin hanya tinggal kurang dari 1 menit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dimakamkan di negara asing hari ini di tahun-tahun besarnya, dan perasaan duka yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Pada saat ini, hal pertama yang dia pikirkan bukanlah dirinya sendiri, atau kakeknya dan kerabat lainnya, tetapi pria yang selalu ada di hatinya, Tama. Dia tersedak dalam hatinya. Awalnya aku berpikir bahwa jalan hidup masih panjang, jadi tidak apa-apa untuk menunggu Tuan Taka selama beberapa tahun atau bahkan lebih dari selusin tahun, tetapi siapa sangka hidupku hanya sesingkat ini. Aju akan jatuh dari tebing di Jepang. Sayangnya, aku mati di negara asing. Memikirkan hal ini, Linda sudah berlinang air mata. Dia menahan rasa sakit yang parah di dadanya, mengeluarkan telepon, mengklik bagian atas potret Tama, dan kemudian mengklik tombol pesan suara. Saat ini, kendaraannya telah didorong ke tepi tebing oleh truk.
Linda segera melihat ke telepon dan menangis dan berkata, "Tuan, aku sangat mencintaimu. Jika ada kesempatan, Linda akan menjadi wanitamu di kehidupan selanjutnya." Begitu suara itu turun, seluruh badan mobil Linda telah benar-benar didorong keluar dari tepi tebing, berguling dan jatuh ke dalam jurang. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.